Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrizan Eskom dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten Parlawang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar mata pelajaran informatika sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, program studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015 0007839, NIM 23314083. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi kelas 10 dengan materi sistem komputer. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik ya, untuk hari ini sebelum kita masuk pembelajaran inti, Bapak akan mengecek kehadiran kalian supaya di kelas ini semuanya bisa dikontrol dengan baik. Nah, di situ untuk absen nanti Bapak beri link untuk mengabsen. Silakan setelah Bapak berikan linknya, silakan diabsen ya. Itu sudah Bapak share linknya, silakan diabsen terlebih dahulu. Siapa? Kita memanfaatkan Android ataupun media komputer media HP ini sebagai alat untuk mengabsensi secara online ya. Oke, sudah absennya? Ya, ini daripada absensi dari yang kalian kirim tadi itu sudah ada namanya, sudah sekitar 16 dari 16 siswa. Alhamdulillah keadaan hadir semua. Kita memasuki materi selanjutnya. Ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional sehingga kita bisa mengenal lagu-lagu wajib nasional itu. Silakan ada temannya yang bisa memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Yang lain silakan berdiri. Karena
Baik ya, kemarin kita sudah mempelajari minggu belakang kita masuk ke dalam sistem operasi komputer. Di mana dalam sistem operasi komputer kemarin kita sudah membahas tiga materi aplikasi. Masih ingat? 3 materi aplikasi kemarin itu ada Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, kalau untuk Microsoft Word itu sebagai apa tuh? Benar. Itu sebagai pengolah kata. Sebagai pengolah kata itu seandainya pada saat kita membuat skripsi atau laporan-laporan itu bisa menggunakan Microsoft. Yang terakhir, PowerPoint. Iya, PowerPoint. Nah, PowerPoint itu sama. PowerPoint itu pada saat kita presentasi seperti ini, Bapak memberikan pembelajaran tentang sistem komputer. Di sini Bapak menampilkan slide. Nah, itu slide itu Bapak buat dari apa tuh? Dari PowerPoint. Ya, jadi paham ya untuk yang ini kemarin kita sudah belajar dari Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah sistem komputer. Adapun capaian daripada sistem komputer ini pada fase ini peserta didik mampu memahami peran proses operasi komputer dan mekanisme interplay yang terjadi pada interaksi antara hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, firmware dan perangkat ataupun pengguna. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita ini, peserta didik dapat menganalisis input, proses, output pada sistem komputer melalui eksplorasi materi, dapat menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan minimal standar KKTP. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan input, proses, output pada perangkat keras sistem komputer melalui eksplorasi materi, dapat menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan minimal standar KKTP. Nah, di sini mode pembelajaran yang kita pakai itu adalah PBL, Problem Based Learning. Sedangkan metodenya yaitu ceramah, diskusi dan praktikum. Pendekatan ini feedback saintifik. Manfaat dari pembelajaran sistem komputer, peserta didik dapat menerapkan di lingkungan masyarakat suatu saat nanti ke depannya. Selanjutnya kalian bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang seputar sistem komputer, perangkat kerasnya. Jadi di situ nanti silakan kalian jawab semampu kalian dulu sebelum kita masuk pelajaran inti. Setelah kalian mempelajari dengan inti, nanti kelihatan pada saat kalian belum belajar hasilnya bagaimana, setelah kalian belajar hasilnya bagaimana. Baik ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Coba lihat, perhatikan gambar di depan. Ada yang bisa menjawab ini gambar apa nih? Oke, itu gambar komputer. Ya memang itu sebenarnya komputer, tetapi itu adalah layar monitornya. Ya, sedangkan komputer itu dikatakan dia ini ada yang lainnya, seperti ada CPU, adanya monitor, keyboard, mouse. Sedangkan itu cuma ada layarnya saja. Itulah yang dikatakan sebagai monitor. Nah, monitor ini termasuk perangkat keluaran. Apa yang hasilnya? Itu keluar layar daripada komputer. Ayo, apa lagi ya? Ini katanya dipasangin ini katanya. Kamera. Nah, ini pada dasarnya ini adalah gambar proyektor. Sama seperti yang Bapak gunakan ini untuk menampilkan slide itu. Inilah yang dikatakan perangkat keluaran. Jadi perangkat keluaran ini menghasilkan nih layarnya ini. Paham ya? Paham. Baik ya. Tadi kalian sudah
Bapak tes ya secara singkat tentang komponen-komponen daripada perangkat komputer, di mana di situ masih ada yang belum tahu. Ya wajar kalian belum tahu sebab kita baru masuk dalam materi. Itu saja kalian sudah bagus bisa menjawab setengah daripada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu. Nanti setelah kalian mempelajari dari dalam, dari video, dari PPT yang Bapak tampilkan, kalian akan lebih bisa lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik ya, untuk memasuki pelajaran berikutnya ini, kita perhatikan kalian di depan itu Bapak sudah memberikan video pembelajaran. Di mana video pembelajaran ini sudah Bapak buat. Silakan kalian tonton dan perhatikan. Ya, ada yang perlu dicatat silakan dicatat, ada yang perlu nanti didiskusikan ke depannya, kita didiskusikan ya. Pertama, adanya hardware. Yang kedua, adanya software. Yang ketiga, itu adanya firmware. Di mana software itu hardware itu adalah perangkat keras. Yang dikatakan perangkat keras itu perangkat yang bisa dirasakan atau bisa diraba. Yang kedua itu adalah software. Sedangkan yang ketiga adalah perangkat pengguna. Yang dikatakan perangkat pengguna itu kita. Kita ini termasuk pengguna daripada komputer. Itulah kita hardware, firmware ya. Oke, Pak lanjut. Berikutnya adalah penjelasan dari komponen-komponen sistem komputer. Di antaranya adalah hardware atau perangkat keras. Merupakan perangkat komputer yang memiliki fisik. Jadi perangkat ini dapat disebut misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, RAM, dan power supply. Selanjutnya, Nah ya, tadi nih perhatikan. Itu adalah tadi ada 3 kan? Ya. Pertama Hardware. hardware. Nah ini penjelasan daripada hardware tadi. MOS, Nah di dalam FM, nih, nah, ini kan tadi kan pada saat pertama tadi sudah tahu kan? Ya. Yang pertama kita pada saat pertama masuk tadi. Ya. Nah itu sebenarnya. Nah ini itu ada di dalam sini semua. Perangkat-perangkat itu ada di dalam CPU. Jadi di situ ada prosesor, di situ ada motherboard, di situ ada PGA, di situ ada hard disk. Jadi seluruh data yang kita masukkan itu diproses di dalam CPU. Jelas ya? Ya. Nah tadi sudah kalian saksikan dan kalian tonton. Di situ juga pada saat video pembelajaran itu Bapak stop dan kita bahas, kita stop baru kita bahas supaya kalian lebih memahami dan lebih jelas lagi. Nah di sini ada dalam bentuk PowerPoint. Nanti Bapak berikan kepada kalian. Nah ya, isi daripada PowerPoint ini sama seperti video yang Bapak berikan tadi. Jadi bisa kalian catat di situ melalui PowerPoint-nya. Nanti ya kalian pelajari terlebih dahulu. Bapak bagikan. Ya di grup yang ini. Bukan nih. Oh belum ya? Belum selesai. Masih jalan. Oke itu sudah. Ya, itu sudah masuk tuh. Coba lihat di grupnya.
Ada? Tuh coba buka. Kan, oh mesin jalan. Jalan. Oke, itu sudah masuk tuh. Sudah buka di sini. Nah, download. Nah, download. Tuh, dengan selesaikan salah satu. Nah, itu sudah masuk tuh. Kalau sudah ini sudah ke atas itu sudah di download, itu sudah masuk ini. Oke ya, itu silakan Pak kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian bahas dulu. Nanti setelah selesai kita bagi kelompok ya. Sudah ya? Oke. Untuk yang selanjutnya kita akan membagi kelompok. Di mana kelompok ini terdiri dari ada yang 4 ataupun ada yang 3 ya. Ada yang 4 ataupun ada yang 5. Ataupun kita sebut jadi 4-4. Jadi di sini kan ada 16 kan? 16 siswa kan? Baik, yang kelompok 1. Kelompok 1 ini siapa kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sudah ada kelompok 4. Pas ya? Oke. Nah, ini ada LKPD yang nanti bisa kalian baca dulu. Nanti Pak kasih tahu petunjuknya ya. Kelompok 1. Kelompok 1 tentang apa? Bahasanya siapa? Silakan. Dari oke, ini apa perangkat kelas apa? Oh, kasih. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 3 ini. Silakan ya, nanti pada saat di situ Pak jelaskan sedikit tentang KKPD-nya. Kan di situ kan ada nama kelompok, ada judulnya. Nah, di situ ada soal, silakan kalian kerjakan dulu melalui tadi dari pembahasan yang kalian sudah kalian catat pada saat mendengarkan video tadi dan PPT yang sudah Bapak berikan materinya ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Di sini sama. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakannya. Oke, Pak. Nanti ya setelah kalian mempelajari ini ada refleksi sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti saya bagikan LKPD-nya refleksinya. Ya? Ya Bang? Iya, di sini kan ada ini. Dari yang tadi kan bisa dilihat dari sini, bisa lihat dari sini. Oke? Ya, ada yang lain? Sedikit. Bang?
Baik ya, sudah ini silakan yang kelompok yang ingin menampilkan presentasinya silakan ke depan. Yang perangkat keras yang mana perangkat keras? Oke, yang perangkat keras bisa dijelaskan. Ini kan ada perangkat keras. Dari ini perangkat keras. Tadi kan perangkat keras sama perangkat keras. Nah, coba yang perangkat keras menampilkan menganalisis datanya ini. Nah, ya sudah itu pada saat ini dijelaskan. Nah ini kan soal komputernya. Ya silakan kelompok yang ini. Silakan ya. Oke silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sukrizan telah memberikan waktu untuk melakukan presentasi ke depan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang anggotanya yaitu saya Nagam Buda, saya Garen Similani, saya Salsa Febriani, saya Anissa Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi dengan perangkat komputer. Baiklah, kami akan menganalisis perangkat sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3, hardware, software, dan firmware. Baik, kami akan menjelaskan sedikit tentang perangkat keras komputer atau yang juga sering disebut hardware. Semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan langsung. Dalam pengertiannya, hardware disebut sebagai peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, output, dan proses. Di depan kita ini semuanya termasuk dalam perangkat keras. Keyboard sebagai perangkat masukan, mouse sebagai perangkat masukan, CPU sebagai perangkat pemrosesan, monitor sebagai perangkat keluaran, printer sebagai perangkat keluaran, proyektor sebagai perangkat keluaran. Adapun langkah-langkah dalam sistem komputer: 1. Harus ada aliran listrik. 2. Adanya perangkat komputernya. 3. Adanya softwarenya. 4. Dan juga harus ada firmware-nya manusianya. Di antara rangkaian di atas saling berkaitan satu Dengan yang lainnya. dengan yang lain. Barulah komputernya bisa dioperasikan. Itulah yang bisa kelompok kami analisis tentang sistem komputer. Kami persilakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Ya silakan ya. Silakan kelompok 2 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdapat pada sistem komputer, komponen sistem komputer. Oke, atau mainboard, Central for Sensitive Unit CPU atau processor, memori disebut juga Random Access Memory RAM, input atau output unit, disk driver atau floppy disk, CD-ROM, component disk drive only memory, and DVD-ROM digital version disk drive only memory. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Ya silakan kelompok yang itu yang ingin bertanya. Tiga untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bina Wijaya dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bina Wijaya. Beliau
Oke, baik ya. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Adapun daripada sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brandware. Nah, hardware itu merupakan perangkat keras. Di mana perangkat keras itu terdiri dari 1 perangkat perangkat pemrosesan dan perangkat pengeluaran. Sudah tadi dijelaskan kelompok 1 tadi bahwa perangkat dari komputer itu antara satu dengan yang lain saling terkait sehingga mereka tidak bisa dipisahkan. Misalkan perangkat kerasnya ada, tetapi perangkat lunaknya tidak, itu tidak bisa dilakukan. Ataupun sebaliknya, perangkat keras ada, perangkat lunak ada, tapi manusia atau brandware-nya tidak ada. Jadi itu saja untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk menutup daripada presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik ya, kalau sudah jelas ini, baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang daripada perangkat keras komputer tadi. Dari perangkat komputer tadi, kita bisa memahami daripada komponen-komponen komputer, di mana komputer itu mempunyai alat masukan, proses, dan keluaran. Jadi di sini silakan kalian kerjakan asesmen formatif yang sudah Pak berikan linknya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Bisa melalui Android ataupun komputer yang sudah tertaut melalui HP-nya ataupun sudah punya jaringan internet ya. Ya, silakan itu sambil diisi. Nah, setelah kalian isi, silakan dikirim. Sudah? Belum, Pak. Nah, di situ terterangkan berapa nilai dari kalian yang pada saat kalian mengerjakan tadi sebelum kalian mengerjakan ya. Ya, di situ nilainya sudah lumayan bagus dari sebelum tadi. Dari yang tadi cuma dapat berapa poin, sekarang sudah benar semua jawabannya. Paham ya? Oke. Nah, di sini setelah kalian menjawab daripada asesmen daripada formatif ini, silakan kalian mengerjakan refleksi terhadap materi pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi Bapak berikan satu persatu, silakan kalian isi. Ini individu ya, saya mengerjakan secara individu. Nih. Nih. Itu yang di LKP tadi ada satu lagi tuh di situ. Oke ya, coba silakan salah satu di antara kalian yang Pak tunjuk untuk membacakan daripada refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang siapa? Ya, dari 1 sampai ke 4. Hal apa yang paling anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini? Menurut saya, kami bisa memahami dan mengerti serta menerapkan dari sistem komputer. Yang kedua, hal apa yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini? Menurut saya, sepenuhnya kami sudah mempelajari dan mengerti secara detail. Yang ketiga, apa yang hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Saya menjawab sudah cukup mengerti dan paham.
Dari 1 sampai 5, berapa nilai kepuasan kamu dalam pembelajaran ini? Menurut saya, nilai kepuasan dari saya adalah 5. Oke, ya kita beri A+ dulu untuk yang referensi pada pelajaran pada pagi hari ini. Itu tadi sudah Pak jelaskan dari awal bahwa kalian belum memahami pada saat sekarang. Setelah memahami, kalian bisa menjawab materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seandainya kalian tadi sudah kita baca kan, di antara satu kita pilih salah satu saja. Di sini untuk materi pembelajaran informatika terutama sistem komputer itu sangat berguna ke depannya. Jadi pada saat di situ kalian bisa menganalisa, bahkan memproses, tahu alur daripada sistem komputer itu, ada hardware, software, dan firmware, dan kalian bisa merangkai ataupun merakit komputer. Itu suatu saat ke depan kalian bisa berguna ke depannya. Baik ya, untuk yang kelompok ini, kelas ini kita beri A+ dulu seluruhnya. Baik, untuk pelajaran minggu selanjutnya kita mungkin akan mempelajari tentang bahasa pemrograman yang tadi sudah kita lihat di depan. Tadi sistem operasi komputer sudah sekarang kita mungkin memasuki program algoritma atau algoritma pemrograman. Untuk mengakhiri kesimpulan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini, bahwa komputer itu sangat berguna di dunia yang sudah canggih sekarang, sudah termasuk dalam dunia digital, ya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat manfaat ke depannya untuk kalian semua dan untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke ya, untuk di pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga ke depan ada manfaatnya, dan silakan kalian kalau ingin pulang hati-hati di jalan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kakak